Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai kesebangunan pada segitiga. Itu belum ya, kelas 91 ya. Kesebangunan pada segitiga. Nah, misalkan saya punya gambar yang ini belum kan? Yang seperti ini. Udah belum? Belum, Pak. Oke, segitiga A, B, C, D, E. BC sejajar dengan DE. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, segitiga ABC apakah sebangun dengan segitiga ADE? Sebangun enggak? Nah, kita buktikan. Cara membuktikannya bagaimana? Kita buat segitiganya yang kita pisahkan, segitiga kecil. Ya. Oke, segitiga kecil yang di sini. Nah, ini adalah segitiga AED. Kemudian segitiga yang besar. Ini adalah A, B, C. Ada dua segitiga. Segitiga yang pertama dan segitiga yang kedua. Kita buktikan dulu untuk sudut yang bersesuaian sama besar. Ya. Kita cek apakah sudut yang bersesuaian itu sama besar. Nah, apakah sudut A akan sama dengan sudut apa itu? Atau A-nya gini, sudut DAE yang di sini, yang saya tandai, DAE akan sama dengan sudut apa? CAB, Pak. CAB. Ya. CAB. Tahu alasannya kenapa kok bisa sama? Masih ingat ini? Berhimpit. Jadi kalau segitiga AED ini ditempelkan pada segitiga ABC, ini akan berhimpit, ya, bersesuaian. Kemudian sudut di sini AED. AED akan bersama dengan yang mana ini? AED. ABC, Pak. ABC. Tahu alasannya kenapa? Kalau saya gambarkan di sini, di sini. Nah. Tahu kenapa? Masih ingat? Dua garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut di sini akan sama dengan sudut di sini. Namanya apa itu? Sehadap.
Ya. Kemudian sudut EDA, maka akan sama dengan di sini dengan BCA. Ini juga sehadap. Oke. Nah, kalau ketiga sudut yang bersesuaian itu sama besar, ya, itu sudah bisa dipastikan bahwa segitiga DAE, AED, segitiga AED itu sebangun dengan segitiga ABC, ya. Nah, kalau sudah sebangun, maka akibatnya apa? Akibatnya sisi yang bersesuaian akan sebanding, ya, akan memiliki perbandingan senilai. Sisi yang senilainya seperti apa? Maka kita bandingkan segitiga AED dengan segitiga ABC. Maka ruas garis AE akan sebanding dengan AE di sini tandai dengan titik dengan lengkung, cari titik dan lengkung, berarti itu garis AB. Kemudian ED lengkung dengan silang, cari lengkung dengan silang, berarti BC. Ya. Kemudian DA atau AD, ya. AD ini silang dengan titik, cari silang dengan titik, berarti AC. Jadi perbandingannya yang dipakai adalah yang di sini. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Paham nggak? Jadi apa namanya, penamaan ini tidak akan selalu sama, ya. Nah, ini tergantung dari soalnya. Yang terpenting adalah kalian bisa menyesuaikan sisi dan juga sudut yang bersesuaian itu yang mana. Kuncinya di situ. Ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Jadi kalau misalkan ini saya berikan simbol A, B, C, D, E, F, ya. AE. AE itu adalah A. AB-nya apa? A tambah B. ED. ED. ED-nya itu E, BC-nya itu F. Kemudian AD-nya itu D, AC-nya C tambah D. Ya. Tetapi kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung dari posisi, sisi, dan sudut yang bersesuaian. Ada yang mau tanyakan sampai di sini, silahkan. Bu Justin mau tanya. Surga itu yang di mana, ya? Oke, ada yang mau tanyakan, silahkan. Cukup paham? Konsepnya sudah paham, ya, konsepnya? Halo?
Saya lanjutkan misalkan. Nah, pengaplikasiannya pada soal bagaimana? Saya berikan contoh soal. P, Q, R, S, T. Ya. Saya punya angka di sini misalkan berapa ya? 4. Di sini 2. Kemudian di sini 5. Misalkan di sini ini 3 dah. Nah, ini saya ganti 3 aja. Ganti ini misalkan 6. Di sini misalkan 4. Ini misalkan 2. Panjang PQ berapa? Panjang RT berapa? Oke. Caranya bagaimana? Ya sama. Segitiganya kita pisahkan dulu. Segitiga yang besar dengan yang kecil. Ini segitiga yang kecil, tandai. Di sini adalah R, S, T. Ukurannya 6, di sini 5. Kemudian yang besar. Ya. Di sini R, ini P, ini Q. Ya. Nah, PR berapa ini? Panjang PR. Panjang PR berapa? Halo? 10, Pak. 10. Panjang RQ? 2 plus X, Pak. Apa? 2 plus X. Oke, 2 plus X. 2 plus X. Berarti ini saya misalkan ini X, di sini Y gitu ya. Berarti di sini adalah Y. Oke. Nah, berarti panjang PQ. Panjang PQ itu sama dengan Y. Panjang RT itu sama dengan X. Oke. Nah, tinggal kita sesuaikan tadi. Nah, di sini sama sudutnya, sudut Q dengan sudut T sama. Nah, berarti sudut S sama dengan sudut P, sudut T sama dengan sudut Q. Tinggal disesuaikan pasangannya. ST berarti di situ apa ini? ST berbanding dengan PQ. TR dengan QR. Kemudian SR dengan PR. Nah, tinggal dimasukkan. ST. ST-nya 5. PQ-nya. PQ-nya adalah Y. TR-nya. TR-nya berarti di sini masih X ya. X. QR 2 tambah X. SR 6, PR 10. Nah, kalau di sini kemudian kalian tanda ini yang memiliki 2 perbandingan yang sudah diketahui, berarti 6 dan 10. Nah, artinya apa itu? Artinya, nah ini sama dengan di sini atau ini dengan di sini. Nah, 5 per Y sama dengan 6 per 10. Disederhanakan bagi 2, 3 bagi 2, 5. Kali silang. Berarti 3Y sama dengan 5 kali 5. Ya. Berarti Y sama dengan 25 dibagi 3. 8,5
3 misalnya. Nah, itu untuk Y-nya. Sedangkan untuk X-nya berarti pakainya adalah X, 2X tambah, maaf, X per 2 plus X. 6 per 10. Disederhanakan. 3, 5. Dikali silang, berarti 5 kali X, 3 dikalikan 2 plus X. 5X, 6 plus 3X. Ini berpindah menjadi 5X min 3X, 6. 2X, 6. Berarti X nilainya adalah 3. Nah, sampai di situ ada yang mau tanyakan, silahkan. Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Cukup paham? Nah, sekarang kalau saya punya soal nih, soal lain nih, silahkan dicoba. Ini saya clear. Gambarnya yang misalkan nah, A, B, C, D, E. Kemudian misalkan di sini panjang AB-nya adalah 12. Kemudian di sini 3, di sini 4. Maaf. Ini yang di sini aja nih. Ini 5. Kemudian di sini 4 misalkan. Ya. Hitung panjang AD berapa? Kemudian panjang CE berapa? Oke, silahkan dicoba. 3 menit ya.
Ya, keluar ya tadi ya? Saya. Iya, Pak. Aduh. Panjang DB-nya. Oh, nggak perlu. Yang dicari apa tadi ya? Aduh. Screen-nya hilang lagi. Tuh, hilang. Kalian gambar nggak tadi? Ah? Ada yang gambar nggak? Enggak. Ya. Coba ini. Duh, lupa kan saya. Gambarnya tadi. Seperti ini ya. Iya, Terus, pakai gitu. terus. Ini ke sini. Bukan, Pak. Oh, ke sini ya. Iya, Pak. Ini A, B, C, D, E. Ini 5, ini 4, di sini 12, di sini 3. Panjang AC, kenapa? Panjang AD-nya berapa, panjang CE-nya berapa? Panjang DB-nya tidak perlu dicari. Tetapi kalau mau dicari dulu ya silahkan. Ya. Langkah pertama, pisahkan dulu segitiganya. Misalkan pakainya yang segitiga yang kecil dulu. Nah, ini D, ini B, ini E. Ini 3, di sini 4. Kemudian yang besar. Ini A, B, C. AB-nya 12. Di sini 5. Di sini misalkan ini adalah X. Di sini Y misalkan. Berarti X plus 4. Ayo, 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 ayo. Ayo belajar MTK. Wah, selama ini nggak dengar suaranya kayak gitu ya. Ayo udah. Udah? Udah ketemu belum? Nah, coba kita bahas. Ya. Berarti DB per AB. Ya kan? BE per BC.
DE per AC. Nah, masukkan angkanya. DB-nya ya biarin aja tetap DB. Ya. AB-nya 12. BE-nya BE-nya 4. BC-nya X plus 4. DE 3. AC 5. Nah, kita sebagai acuannya yang di sini nih. Patokannya. Ya. Berarti ini persamaannya ada 2 nih. Boleh kita cari DB per 12 sama dengan 3 per 5. Kali silang. 5 DB sama dengan 3 kali 12. Berarti DB 36 dibagi 5. Berapa itu? 7,2. Itu kan DB. DB 7,2. Berarti panjang AD-nya berapa? AB dikurangi DB. AB-nya 12 dikurangi DB-nya 7,2. Jadinya 4,8. Nah, itu. Kemudian yang satunya adalah apa ini? 4 per X plus 4 sama dengan 3 per 5. Kali silang. Berarti 3 X plus 4. Ini 4 kali 5. 3X plus 12 sama dengan 20. 3X sama dengan 20 dikurangi 12. 3X sama dengan 8. Berarti X sama dengan 8 per 3. Berapa itu? 2,6, Pak. 2,67 ya, atau 6. Oke, silakan. Udah. X-nya, CE-nya X. 2,67. AD-nya 4,8. Nah, ada yang mau tanyakan? Cukup paham? Pusing? Lah kok nggak jadi? Nggak jadi? Kalau diajarin ngerti, Pak, tapi kalau mengerjakan nggak tahu nih. Wah, iya. Ya, pelan-pelan lah, ya kan? Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Browsing internet. Oke, saya sekarang coba cari di internet. Mana ya? Soal jasa bangunan. Cari dari gambar. Lebih ngerti kalau soalnya di GCR, Pak. Soalnya bukan di Sokrates lah. Bedanya apa? Pilihan ganda sama urean kan? Bedanya di mana? Sama aja. Soal-soal ya itu aja.
Oke, sekarang yang ini nih. Nah, muncul ya ini segitiganya A, B, C, D, E. 8, 10, 10, 8, 16. Yang ditanyakan adalah panjang nih X-nya di sini. Sama aja. Memang kalau di Socrates apa namanya tahu salahnya di mana, kan cuma saya kasih tahu oh nomor 1 salah, nomor 2 salah gitu doang kan. Salahnya di mana juga cari sendiri. Oke, itu coba satu soal. Panjang EB-nya berapa? Saya perbesar deh. Open image. Nggak muncul. Nah, nih. Yang dicari adalah X di sini. Ayo, udah ketemu belum? Keburu mau bina iman nih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bimbinglah hamba-Mu ini untuk belajar matematika. Amin. Halo. Halo. Siapa ya ini 891 itu? Kalista udah ketemu belum? Belum, Pak. Saya tidak menghitung. Nggak ngitung nih, Saya lagi lelah, Pak. lelah. Saya loh dari tadi pagi ngoceh aja belum lelah. Jojo, ngitungin nggak, Jo? Iya, Pak, itu. Berapa hasilnya, Jo? Belum. Siapa ini yang udah ini? Lelah berpikir, Pak. Emang yang dipikirin apa? Oke, ini kita pisahkan segitiga yang kecil. C, D, E, 8, 16. Segitiga yang besar. Berarti di sini posisinya C, ini A, ini B, di sini 10. Berarti panjang BC-nya berapa ini? 16 tambah X. Ya kan? Nah, tinggal dipasangkan. Nah, berarti kalau itu pasangannya adalah sudut di sini akan sama di sini. Ini dengan yang di sini. Berarti ini juga sama sudutnya, sudut E dengan sudut B sama, sudut D dengan sudut A sama. Nah, tinggal dibandingkan. Berarti DE per AP, EC per DC, DC per AC. Tinggal kamu masukkan nih, DE-nya 8, AB-nya 10. EC-nya 16, BC-nya 16 plus X. DC-nya tetap DC, AC-nya tetap AC. Ya udah, kalau keduanya tidak diketahui, ini tidak dipakai.
Nah, tinggal disederhanakan ini bagi 2, 4, bagi 2, 5. Kali silang. Berarti 4 kalikan 16 plus X, 5 dikalikan 16. Nah, ini dikalikan. Berapa itu? 16 kali 4. 6 kali 4, 20. 4. 4 kali 10, 40. 64. Ditambah ini 4X. Ini 80. Berarti 4X sama dengan 80 dikurangi. Hilang lagi ya? Iya, Pak. Nah, sinyalnya udah capek-capek nulis. Sampai mana tadi ya? Oke lah, ayo bisa sabar. X. Kemudian tadi apa ini? Segitiganya D, E, C, 8, 16. Ini A, B, C. 10 berarti 16 plus X. Jadinya apa? 8 per 10 sama dengan 16 per 16 plus X. Disederhanakan 45 kali silang. 4 kali 16 plus X sama dengan 16 kali 5. Di sini 64. Ini 4X. Di sini 80. Berarti 4X 80 dikurangi 64. Berapa itu? 16. Berarti nilai X adalah 16 dibagi 4. Oke. Seperti itu ya. Gampang kan? Ada yang mau tanyakan nggak? Halo. Halo. Halo, halo. Halo. Cukup paham? Saya bingung cara nentuin persamaannya, Pak. Bingung menentukan persamaannya gimana? Nah, tadi kan udah saya bilang. Kamu bandingkan segitiga yang besar dengan segitiga yang kecil. Dan itu harus konsisten. Ya. Segitiga yang besar, nah kita lihat nih, misalkan segitiga yang kecil dengan segitiga yang besar. Segitiga yang kecil itu adalah punyanya D, E, C. Dibandingkan dengan segitiga yang besar itu adalah A, B, C. Nah, DE, garis DE pada gambar, kalau saya berikan tanda sudutnya yang tadi sudah terbukti, sudut di sini kan sama. Sudut D dengan sudut A kan sama. Ya. Berarti sudut E dengan sudut B sama, sudut D dengan sudut A sama ya. Gambar ini udah paham ya? Yang sebelah kiri ini udah paham? Nah, kemudian DE. DE pasangan sudutnya kalian lihat pasangan sudutnya yang mengapit garis DE. DE itu diapit oleh lengkung dengan titik. Cari sudut lengkung dengan titik, yaitu apa? AB. AB kita tulis. Nah, sekarang kita lihat lagi segitiga DEC. DEC tadi DE sudah, sekarang CE. CE. Ya. CE di sini ditandai oleh titik dengan tidak ada. Cari yang titik dengan tidak ada berarti garis BC. Nah,
Kemudian lihat lagi segitiganya DEC, yaitu CD. Itu tidak ada tandanya, tidak ada tandanya sama lengkung. Cari tidak ada dengan lengkung. Berarti AC. Nah, udah. Tinggal kamu masukkan ini angkanya. DE-nya tadi berapa? DE-nya 8. AB-nya berapa? 10. CE-nya berapa? CE-nya adalah 16. BC-nya 16 plus X. CD-nya biarkan aja nggak tahu, AC-nya nggak tahu, ya udah. Karena ini nggak ada keduanya, tidak dikerjakan. Ya udah, persamaannya seperti itu. Ya. Jadi yang terpenting adalah kalian bisa menyesuaikan dulu posisi sudut yang bersesuaian, yang sama besar yang mana. Ya kan? Kalau nggak ada sudutnya, tentunya kalian sudah tahu nih tadi. Jadi kalau gambar seperti ini pasti nih, sudut di sini itu pasti sama. Ya, kalau ada gambar seperti ini ya, ini sejajar. Sedangkan sudut yang di sini pasti akan sama dengan sini. Itu sudah pasti. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Satu lagi ya soal ya. One more again. Last the question. Wait. Misalkan yang mana ya? Tadi udah. Nah ini. Nah, nggak ada. Open image. Nggak muncul. Munculnya di sini. Ah. Nah, nih. Yang ditanyakan adalah posisi X di sini. Langkahnya bagaimana? Ya, tentukan segitiganya, pisahkan. Segitiga kecil, yaitu E, B, C, ini 6, ini X. Yang besar, ya. Ini A, ini B, ini C, di sini 8. Panjang AB-nya berapa? Oh. Piro? How? Berapa? Sabaraha? 2 plus E. Ya. Nah, tinggal disesuaikan sudutnya. Kita tandai dulu biar nggak bingung. Nih, sudut E dengan sudut A. Berarti sudut E dengan sudut A. Kemudian sudut C dengan sudut F. Oh, ini tadi apa ini? Oh, salah ini. Pada nggak ngomong. Oh, ini F kok. Ya. Ini sini, oh ini itu.
Tinggal kamu bandingkan. Ya. AB, boleh dari bawah. Enggak selalu dari yang atas. Boleh segitiga yang besar dulu. AB, AB berarti titik dengan tidak ada. Cari titik tidak ada. Berarti EB. BC, tidak ada dengan lengkung, tidak ada dengan lengkung. BF. Kemudian FE, maaf. Harus konsisten ya ini ya. Kalau dari segitiga yang besar dulu berarti harus seterusnya pasangannya juga harus dari segitiga yang besar. CA berarti FE. Ya. Tinggal kamu masukkan angkanya. AB-nya 2 plus X, EB-nya X, BC-nya nggak ada, BF-nya nggak ada, CA-nya 8, FE-nya 6. Nah, ini nggak dipakai karena kedua-duanya nggak ada. Nah, udah. Boleh disederhanakan. Bagi 2, 4, bagi 2, 3. Kali silang. Berarti 3 dikalikan 2 plus X. Sama dengan 4 kali X. 6. Ini plus 3E. Ini 4X. Nah, berarti 6 sama dengan 4X min 3X. Berarti nilai X-nya adalah 6. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan enggak? Ada yang mau tanyakan enggak? Oke, itu silahkan absen di chat room. Ada yang mau tanyakan enggak? Enggak ada. Hari ini yang masuk 34. Sambil saya ngabsen ya. Kalian absen, saya juga absen. Kelas 91. Sekarang tanggal berapa ini? 2? 11. 8, 9. Mari ke sebangunan Zoom menjelaskan, menyimak 44, yang masuk 34, yang nggak masuk 10. Oke. 10 akemen to Ca 10. Absen berapa aja nih? Oh, absen 1. Absen 1 siapa? 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 30,
31, 2, 34, 5, 36. 36, 7, 8, 40, 1, 2, 3, 4. Pak Wahyu sepertinya saya sekarang kunci jawaban di Sokrates. Yang mana? Yang mana, Mbak? Yang soal kemarin atau soal yang tugas pertama? Hah? Ada kucing. Kucingnya sisiran. Tugas bab, oh ya, ya ada satu soal yang salah. Dan udah saya tambahkan semuanya poinnya. Saya tambah 4 poin. Ya. Oke, ada lagi? Sudah cukup ya? Hari ini. Silakan siapa mau pimpin doa?